الحمد لله القائل في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من اختاره وبجله تبجيلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا رحيم يا كريم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan perintah Allah dengan mengarahkan dan memimpin diri kita, keluarga kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu kita semua telah memilih para pemimpin serentak di semua daerah. Sebetulnya hadirin, yang jadi pemimpin bukanlah mereka yang dipilih oleh rakyat itu saja, akan tetapi setiap dari individu kita, setiap dari diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian, wahai umatku, adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Hadirin, kita pemimpin atas diri kita, hadirin. Kita memimpin keluarga kita, hadirin. Dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi pemimpin yang adil, ataukah sebaliknya kita menjadi pemimpin yang zalim? Zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada keluarga kita. Diri kita dan keluarga kita ini, hadirin, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat yang begitu indah, yaitu surga, yang keindahannya
keagungannya digambarkan oleh Rasulullah, la khimarun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kerudung surga itu lebih baik, lebih utama daripada dunia seisinya. Bahkan Nabi di dalam hadis yang lain menyatakan, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Di hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwasanya orang yang berhasil masuk surga, penduduk surga terendah, penduduk surga dalam tanda kutip termiskin, kerajaan dan istananya seluas 10 kali lipat dunia. Bahkan dalam riwayat lain seluas 11 kali lipat dunia. Itu kekuasaan, istana, anugerah yang diberikan oleh Allah bagi penduduk surga yang paling miskin dan paling rendah. Karena itu hadirin, jangan kita menjadi pemimpin zalim kepada diri kita, zalim kepada keluarga kita. Diri kita berhak hadirin untuk mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar di sisi Allah di surga. Jangan kita zalimi diri kita dengan terus mengejar dunia tanpa ibadah kepada Allah. Dunia yang kita kejar-kejar hadirin sebentar lagi akan kita tinggalkan. Lalu apa yang akan dibawa oleh diri kita kelak di akhirat? Bahkan pakaian yang kita pakai akan dicopot hadirin, diganti dengan kain kafan. Begitu juga para keluarga kita hadirin. Bukan hanya kita tanggung jawab makan, pakaian, minum mereka, akan tetapi mereka juga berhak untuk bahagia di akhirat. Dengan apa hadirin? Kita didik mereka, kita dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir seperti ini banyak para suami yang semena-mena kepada istri dan anaknya. Setiap hari memukul istri dan anaknya. Hati-hati hadirin. Orang yang diktator di dalam keluarganya kelak akan dikumpulkan dengan para penguasa-penguasa yang diktator di dalam neraka, menjadi tiang daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan innal insan la yuktabu jabbaran wa la yamliku illa ahlah. Sesungguhnya ada seorang manusia kelak di akhirat itu dikumpulkan bersama para penguasa yang diktator, penguasa-penguasa yang kejam, yang mana mereka akan fasyudda bihi ala ruknin min arkanil jahannam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang diktator kelak akan diikat di tiang neraka, menunjukkan siksaan yang paling berat. Karena tiang itu penyangga sebuah bangunan hadirin. Tiang adalah penyangga beban terberat. Para pemimpin yang diktator kelak akan dijadikan tiang-tiang neraka jahanam, waliyadzubillah. Ini ada orang yang dia tidak punya kerajaan, dia tidak memimpin sebuah negara, dia hanya memimpin keluarga kecilnya, istri, anaknya, akan tetapi dia ditulis oleh Allah menjadi golongan pemimpin yang kurang ajar, menjadi golongan pemimpin yang zalim, menjadi golongan para pemimpin yang diktator, dan dia dikumpulkan, diikat, disiksa menjadi tiang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita jadi pemimpin yang zalim kepada diri kita. Jangan kita jadi pemimpin yang zalim kepada keluarga dan anak kita. Rasulullah dikatakan hadirin, kana fi mihnati ahli. Rasulullah itu kalau sudah berada di rumahnya, beliau membantu keluarganya, membantu kesibukan rumah. Tidak jarang beliau menyapu. Bahkan pakaian beliau tidak harus istrinya yang menjahit hadirin, akan tetapi beliau sering menjahit pakaiannya yang sobek sendiri hadirin. Subhanallah. Karena apa hadirin? Karena tanggung jawab seorang pemimpin, memimpin diri, memimpin keluarga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Terlebih hadirin, jika ada orang yang betul-betul memimpin masyarakat yang banyak, jadi pejabat, maka hati-hati hadirin. Itu adalah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ladang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah sedekat-dekatnya, sebaliknya juga bisa menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat cintanya kepada para pemimpin, para pejabat. Yaumun min sultanin adil
khairun min ibadati sittina sanah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dari seorang pejabat pemimpin yang adil itu lebih utama, lebih baik daripada 60 tahun ibadah rakyat biasa, hadirin. Satu hari, bayangkan. Kalau ada pemimpin, dia memimpin 5 tahun. Kalau ada pemimpin, dia memimpin 10 tahun. Dia bisa berbuat adil, dia bisa memegang amanat, menjalankan tugas. Berapa banyak pahala yang ia raih, hadirin. Satu hari seperti ibadah 60 tahun, siang puasa, malam tahajud, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para pemimpin, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, digambarkan beliau, As-Sultan Dillullah fi ardih. Seorang pemimpin pejabat itu bagaikan payungnya Allah di muka bumi ini, yang mana orang-orang yang terdolimi akan bernaung di payung tersebut. Karena itu para pemimpin, para pejabat harus adil, jangan malah menjadi orang-orang yang zalim, yang seharusnya disalurkan ke rakyat tetapi malah diambil sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah juga menggambarkan, memperingatkan para pemimpin, para pejabat, sayakunu min ba'di, kata Rasulullah, akan datang setelah aku umara para oknum pejabat, oknum pemimpin, yakdibun wa yadlimun. Mereka tukang bohong dan mereka tukang zalim kepada rakyatnya, tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya, tidak mengayomi rakyatnya. Faman saddaqahum, kata Rasulullah, bikadibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu min walam yarid aliyal haud, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenarkan kebohongan para oknum pemimpin tersebut, padahal dia tahu oknum pejabat pemimpin itu adalah bohong, tapi dia dukung. Barang siapa yang tahu ada oknum pejabat yang zalim, tapi dia mendukung kezalimannya, maka dengarkan peringatan dari Nabi Muhammad. Falaysa minni walastu min. Orang yang seperti ini, dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya, dan kelak di akhirat dia tidak akan bisa datang ke telaga Kautsarku meminum dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang ada di akhirat kelak akan dicegat oleh Rasulullah di Al-Haud, telaga Kautsarnya, sebelum masuk surga. Dan setiap yang datang akan diambilkan minum langsung oleh Nabi Muhammad dengan tangan mulia Nabi Muhammad. Telaga Kautsar yang barang siapa meminumnya tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Sebelum masuk surga, semua umat Nabi dihadang oleh Nabi Muhammad, dicegat oleh Nabi Muhammad, diambilkan air telaga Kautsar dengan tangan mulia Nabi Muhammad, diserahkan langsung oleh Nabi Muhammad. Air yang begitu putih, lebih putih dari susu. Air telaga Kautsar yang lebih manis daripada madu, yang lebih nikmat dari semua nikmat minuman yang ada di dunia ini. Dan yang lebih nikmat lagi, hadirin, yang memegang gelas isi air telaga Kautsar itu adalah tangan paling mulia di alam semesta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang meminum dari gelas tersebut, dia segar, nikmat, dan tidak haus selama-lamanya karena airnya. Akan tetapi ada orang yang minum air tersebut karena saking gembiranya melihat tangan mulia Rasulullah, melihat Rasulullah ada di hadapannya. Dia pun menikmati air tersebut, segar dengan melihat tangan Nabi Muhammad, segar dengan melihat tangan mulia Nabi Muhammad yang bersentuhan dengan tangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan waridin, yang akan bisa sampai di telaga tersebut bertemu Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini orang yang tahu pejabat zalim, oknum pejabat zalim, dia setuju dengan kezalimannya. Oknum pejabat yang bohong, dia setuju dengan kebohongannya. Orang pendukungnya semacam ini, dia diancam Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa sampai di telaga Kautsar, berarti dia jatuh ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Apalagi pejabatnya, apalagi oknum pejabatnya, hadirin, yang zalim, yang membohongi rakyatnya, mengkhianati amanat rakyatnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau andaikan di suatu jalan
ada kucing yang terjebak, terjerumus di jalan yang rusak dan kucing itu celaka, maka kelak di akhirat pemimpin daerah tersebut akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kenapa kucing ini mati? Karena jalan yang rusak tidak diperbaiki. Begitu juga hadirin, ini kucing hadirin. Bagaimana jika di satu daerah ada satu nyawa umat Islam yang melayang, ada satu nyawa umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah melayang di bawah kepemimpinannya, padahal tidak ada salah, maka hati-hati hadirin, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin biwari haqqin. Sesungguhnya hilangnya dunia seisinya ini, hancurnya dunia seisinya ini lebih remeh di sisi Allah, lebih gampang di sisi Allah, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia terbunuh tanpa salah. Maka itu jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya seluruh dunia ini hadirin. Karena itu Rasulullah meneruskan dalam hadis tersebut, walau anna ahla samawati wa ahla ardi ishtaraku ala qatli mu'minin la adkhalahumullahu nar. Jikalau seluruh yang ada di muka bumi ini bersatu, seluruh penduduk langit bersatu membunuh satu orang yang beriman padahal tidak ada salah, ada satu orang yang beriman terbunuh dan yang membunuh penduduk bumi, penduduk langit, maka Allah tidak peduli hadirin. Semua yang ikut terlibat dalam pembunuhan itu, baik dia dari manusia, dari jin, dari malaikat, andaikan mereka membunuh satu orang yang beriman padahal tidak ada salah, maka seluruhnya tanpa terkecuali akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita pemimpin-pemimpin yang adil di dalam memimpin diri kita, memimpin keluarga kita. Dan wahai para pejabat, wahai para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, berlakulah adil dan jadikanlah amanat rakyat adalah keutamaan di dalam hidupmu. Menjalankan amanat yang telah diembankan rakyat sehingga engkau dicintai Nabi Muhammad, sehingga engkau dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga engkau wahai para pemimpin, engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat engkau akan dijumpai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum denganmu karena engkau telah mengayomi umatnya, umat yang setiap saat ditangisi beliau, setiap malam beliau menangis umatnya. Engkau jadi pemimpin umat, engkau jadi pemimpin umatnya Nabi Muhammad, maka ayomi para umat Nabi Muhammad, ayomi para umat Nabi Muhammad, sehingga engkau mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah. Rasulullah akan menggandeng tanganmu kelak di akhirat. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemimpin kita yang terpilih ataupun yang sedang berkuasa diberi hidayah oleh Allah sehingga punya kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanat yang begitu berat ini dan dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Begitu juga kita dijadikan orang-orang yang memimpin diri kita, keluarga kita dengan adil, dengan sepenuhnya. Bukan hanya duniawi yang kita perhatikan, akan tetapi ukhrawi, urusan akhirat kita juga kita perhatikan. Amin Allahumma amin.